Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan percakapan dua orang pemuda yang memprotes konsep anak muda yang ditawarkan oleh kubu Pak Prabowo kepada masyarakat. Karena menurut kedua pemuda ini, cara yang dilakukan kubu Prabowo ataupun orang-orang yang mendukungnya sama sekali tidak merepresentasikan anak muda. Nah, bagaimana sih percakapan mereka? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Udah tua tapi sok muda, joget-joget kayak sok imut. Politisi muda atau politikus muda, narasi-narasi itu yang sedang dibangun ya. Ini saya nggak percaya karena apa? Cara-cara yang mereka gunakan itu nggak mudah banget gitu. Ya pragmatis aja gitu sama. Jadi melekatkan kata muda pada dirinya itu hanya untuk kepentingan politik aja gitu loh. Hanya untuk kepentingan mengeruk, dengan harapan mengeruk suara anak muda. Padahal nggak juga gitu loh. Mereka pakai cara-cara lama dengan citra diri, dengan branding. Itu kan cara-cara lama toh mas. Bagi saya, menurut saya gitu, menurut saya. Politisi muda itu bagi saya bullshit. Karena satu, mereka didorong oleh orang-orang tua. Bukan oleh kehendak atau mewakili atau merepresentasikan suara anak muda. Dua, mereka masuk partai. Meskipun partainya mengatasnamakan partai pemuda, mereka pakai cara-cara orang tua untuk menjalankan partai. Bahkan salah satu contoh ya, masa mas coba difikirkan mas, sampean pikirkan coba. Ada partai yang ngaku partai muda, itu ngangkat anggota baru 3 hari bisa jadi ketum. Ini partai apa-apaan ini gitu loh. Itu kan cara-cara orang tua toh mas. Terus dengan seronoknya ya, politik adalah jalan ninja kami. Lu gak bisa gitulah. Mari berpolitik dengan bahagia sambil gambarnya gini-gini. Sampai itu diketawain sama anak-anak muda. Kayak lampu gitu loh sebenarnya. Ya, kalau bicara anak muda, malah menurut saya sejauh ini yang merepresentasikan atau mempercayakan timnya kepada anak muda justru Pak Ganjar dan Pak Anies. Kalau di kubu Pak Ganjar ada Mas Seno, kalau di kubu Pak Anies itu saya nggak tahu namanya, tapi sudah beberapa kali itu ya tampil luar biasa juga penjelasannya di kubu Pak Anies. Malah dari kubu Pak Prabowo itu diwakili Pak Fahri Hamzah gitu ya, dan anggota-anggota Gerindra juga yang notabene adalah kelompok tua gitu sebenarnya gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga klaim anak muda itu hanya karena Gibran menjadi wakil. Faktanya Pak Prabowo adalah capres yang paling tua, 72 atau 71 tahun, dan Pak Ganjar Pak Anies itu masih 55 tahunan. Ada beda sekitar belasan tahun ya jarak usianya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara muda tidak pas sih kalau menurut saya kubunya Pak Prabowo. Malah yang pas itu adalah kubunya Pak Ganjar dan kubunya Pak Anies. Karena sejauh ini Pak Ganjar dan Pak Anies masih tergolong muda untuk ukuran presiden. Hal yang gue nggak ngerti dari Pak Prabowo, tolong ya pendukung Prabowo silakan komen dan menjelaskan kenapa sih solusi dari Pak Prabowo itu selalu makan siang dan susu, makan siang dan susu. Bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan? Makan siang dan susu. Kami akan memberikan makan siang dan susu. Bagaimana cara mengentaskan stunting? Makan siang dan susu. Bagaimana cara ini makan siang dan susu? Dan Pak Prabowo pernah berkata sambil berdoa, ya Tuhanku, berikan aku kesempatan menjadi presiden agar aku bisa memberikan makan untuk seluruh anak Indonesia. Setahu gue sebelum dia jadi presiden atau bahkan nanti dia nggak jadi presiden pun kayaknya anak-anak Indonesia jadi makan juga gitu. Yang kita pengen dengar tuh konsep atau paradigma atau ide besar calon presiden kita untuk Indonesia ke depan. Bukan soal teknis makan siang dan susu, apalagi ketika ditanya bagaimana caranya memastikan bahwa penegakan hukum itu adil. Muaranya, kata Pak Prabowo, ada di MK dan MA. Maka kita akan menggaji hakim-hakim kita gaji yang cukup tinggi padahal. Ya ampun, itu hakim-hakim udah tinggi banget. Itu bisa ratusan juta per bulan. Kita nggak jelas nih, kalau misalnya hanya ada 2 pilihan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, saya pilih Pak Ganjar deh. Tapi karena ada pilihan ketiga, yaitu Pak Anies, saya pilih Pak Anies. Ya menarik ya pernyataan terakhir si masnya, dia bilang kalau hanya ada 2 pilihan, Pak Ganjar atau Pak Prabowo, dia akan pilih Pak Ganjar gitu. Nah, bayangkan kalau logika seperti ini ada pada mayoritas pendukung Anies. Kalau sampai putaran kedua maka ada peluang Pak Ganjar yang menang. Karena sejatinya pendukung Pak Anies itu adalah pendukung Prabowo yang kecewa, makanya beralih ke Pak Anies gitu kan. Nah, tadi kita mendengar bahwa untuk mengatasi korupsi itu naikkan gaji,
Terus untuk kemiskinan itu makan siang gratis. Menurut saya ini membuktikan bahwa timnya Pak Prabowo atau Pak Prabowo sendiri kurang berpikir sistematis. Seperti yang dikatakan Masnya tadi, secara paradigma. Jadi belum memotret gambar besarnya, belum komprehensif step by step apa yang harus dilakukan untuk melepaskan masyarakat dari kemiskinan, apa yang dilakukan untuk melepaskan pejabat dari korupsi. Ini tidak cukup satu langkah, dia harus step by step. Itulah yang dimaksud dengan komprehensif. Artinya nggak bisa dimulai dengan makan siang dan berhenti pada makan siang. Demikian juga untuk menghindari korupsi di tengah-tengah pejabat. Tidak cukup hanya naikkan gaji. Faktanya banyak yang bergaji besar tetap korup. Propaganda sosial media belakangan ini memang benar-benar nyata dan berdampak. Ada banyak sekali generasi Z dan generasi milenial yang tidak mengingat sejarah bangsa ini secara utuh. Mereka menyaksikan calon pemimpin yang sekarang set gitu. Mereka lupa apa yang telah dilakukan oleh calon pemimpin ini di masa lalu. Bagaimana track recordnya? Apakah dia benar orang yang pro terhadap demokrasi? Apakah benar dia orang yang terbiasa dengan kritik? Maka propaganda sosial media hari ini terkhusus pada generasi muda yang memang mungkin di tahun yang lampau belum lahir dan belum tahu apa yang terjadi di masa itu. Mereka melihat, wah gemoy, wah suka kucing. Tapi mereka jangan-jangan tidak tahu bahwa dalam banyak laporan tim gabungan pencari fakta, ini adalah orang yang patut diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Bahwa ini adalah orang yang berada di lingkaran kekuasaan otoriter pada masa itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh generasi muda hari ini. Jangan sampai kita menjadi generasi yang ahistoris atau tidak mengerti sejarah. Karena Bung Karno pernah menyatakan jangan sekali-sekali merupakan sejarahnya. Karena bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya. Ini juga pesan penting untuk kita para generasi muda. Karena Bung Karno juga pernah menyatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Merdeka! Ya, bicara pelanggaran HAM masa lalu, saya ingat banget stand up komedinya Mas Panji Pragiwaksono ya. Dia pernah bilang kurang lebih itu bunyinya, ya bayangin lu punya anak lu itu tiba-tiba pamit mau kuliah gitu ya misalnya. Terus dia nggak pulang-pulang lagi. Terus kalau dia masih hidup, dia ada di mana? Kalau dia sudah meninggal, di mana jasadnya? Itu salah satu kutipan stand up komedi Panji Pragiwaksono ya. Jadi sebenarnya teman-teman sebenarnya bisa berempati dengan mengimajinasikan kalau hal itu terjadi kepada teman-teman. Perihal pelanggaran HAM dan hilangnya aktivis itu ya. Tapi bayangkan situasinya. Betapa pentingnya, betapa sedihnya kondisi itu di masa lalu gitu. Kehilangan orang-orang yang kita cintai karena tidak jelas keberadaannya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.